Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kilas Balik Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Robi. Dia mempunyai pengalaman yang cukup aneh pas lagi lewat Bukit Salam di Brebes. Yo, jangan lama-lama, kita langsung saja tanya ke orangnya. Yo, Ya, silakan. sebelumnya saya mau perkenalkan diri, nama saya Robi. Sebenarnya saya punya cerita. Niat saya itu dulu sebenarnya ingin cari unit sih Mas ya. Saya mau beli mobil lah, Mobil ya. nyari-nyari mobil lah. Saya kan dulu hobi di mobil, mobil antik. Hmm. Nah, saya dapat info dari saudara saya. Ini, Rob, ada mobil nih bagus, tahun tua lah kan waktu itu ya. Mobilnya bagus nih buat koleksi, rencana kita mau restorasi segala macam. Akhirnya kita cek, kita telepon kan yang punya mobil, Mas ini lokasi di mana? Masnya jawab, saya lokasi di Banyumas Mas. Waduh jauh juga ya, karena kan saya dari Bogor Mas. Ya. Nah dari situ kita siap-siap lah, saya datang Eh, bertiga, ya, berapa orang ke sana? ya bertiga. Bertiga tuh. Niatnya kan saya berdua aja, Oh, ah. cuma adik saya ini mau ikut, namanya Adi. Jadi kita prepare, malam itu kita sudah prepare subuh-subuh tuh kita udah siap. Semua barang segala macam sudah dibawa. Nah kita tuh OTW nih, habis beres sholat subuh jam jam 5 lah OTW. Naik Terus naik angkot kita OTW, berhenti di Pasar Citerep. terus Berhenti di Pasar Citerep, habis itu kita lanjut perjalanan ke melalui tol Jagorawi. nah, Dari situ kita mesen tiket segala macam. Sudah mesen tiket, itu naik ke Brebesnya naik bis. naik bis Mas. Oh, awalnya ya. Awalnya naik bis dari Jagorawi. Dari situ kita mesen tiket dulu kan ya. Hmm. Kalau nggak salah dulu itu satu tiketnya 175.000. Tahun berapa tuh? Tahun 2022 lah itu tahun Tahun kemarin dong. Iya. Dari situ kita berangkat bertiga naik bis segala macem. Mulailah kita perjalanan dari Jagorawi. Sebenarnya dari Jagorawi itu sampai Bandung ya Mas ya, kan kita lewat Bandung tuh. Lewat jalur Bandung, lewat jalur tol kalau nggak salah, lewat Cirebon segala macem. Itu nggak ada kendala sih sampai saatnya kita sampai ke lokasi itu, nyampe di sana itu jam 3:30 3 sore deh. Langsung kita ketemu sama yang punya mobil, kita ngobrol segala macam, kita ngopi di rumahnya sambil cek unit segala macam. Mobilnya sih bagus menurut saya ya, nggak ada kendala atau ini nggak ada lah kendala pokoknya. Cuma satu sih yang saya ini namanya akinya Mas. Kenapa Nah tuh? saya komplain tuh masalah aki ke yang punya mobil karena starternya itu nggak kuat. Pas saya mau starter nggak kuat lah, gimana sih Mas, kayak aki lemah gitu kan ya. Ya, Akhirnya dari situ saya komplain ke yang punya mobil, Mas ini saya nggak berani posisi dari Banyumas bawa ke Bogor, posisi mobil akinya tekor, takutnya kenapa-napa di jalan. Akhirnya begini-begini, nego-nego harga lagi, kita deal harga sekian aki baru. Oke, dari situ mulai transaksi kita jual beli. Dari saya nyerahin uang nih, deal dengan harga sekian, dan konsumen juga ngasih mobilnya ke saya. Dari situ kita nggak langsung berangkat sih dari Banyumas, siap-siap dulu lah, ibarat kata kita istirahat dulu lah, sholat asar dulu di sana. Sholat asar, beres sholat asar kita makan, beres makan itu kita langsung prepare nih OTW. Rencana kan prepare pulang tuh. ya nggak apa namanya, nggak pulang sih, kita masih mau jalan-jalan lah ya. Kita ada rencana mau prepare nih ke rumah nenek saya. Betul kan nenek saya rumahnya di Cilacap ya Mas, Jawa Tengah. Dari Banyumas itu nggak terlalu jauh sih, paling kurang lebih 5 jaman lah ya. Oh, iya. Kalau dari Banyumas ke Cilacap, ke kampung nenek saya. Dari sana mulailah kita perjalanan di mobil. Posisinya saya yang bawa. Posisi saya bawa dari Banyumas itu kita lewat Brebes. Dari Brebes kita kan nggak tahu jalan. Kita buka Google Maps. Dari Google Maps itu kita cek nih Mas ya, mau ke arah ke kampung nenek saya itu berapa jam nih kira-kira dari Brebes. Wah ini kalau kita jalur utama nih bisa 6 jam 7 jam, dialihkan ke jalur pintas. Jalur pintas. Iya, jalur pintas di sana. Wah ini cuma 4 jam Mas perjalanannya, cuma
lewat pasar Brebes dulu. Dari situ saya kurang paham ya daerah-daerahnya di sana gimana. Ya udah kita ngikutin maps lah ya sesuai arahan ya. Dan nah, pas nyampe di Brebes itu sekitar jam setengah 7 malam. Nah, dari Brebes itu, dari pasar Brebes, kita kan ada pertigaan. Kalau lurus itu lewat jalur utama. Nah, ke jalur kanan itu ada tulisan Bukit Salem. Dari sana jalannya kita melalui jalur alternatif ya, jalur pintas di Google Maps yang paling cepat ke Cilacap. Masuklah ke sana. Nah, baru masuk, kita kan jam setengah 7 baru masuk nih, perjalanan belum terlalu panjang lah ya. Hampir-hampir jam 8-an, kurang lebih jam 8. Kita kan posisi mau bawa mobil agak ngebut juga sih. Pas saya lagi bawa, kayak ada yang ketabrak gitu mas di jalan. Tabrak Iya, gimana? maksudnya saya kayak nabrak sesuatu gitu di jalan. Kan di jalannya malam ya, gelap lah posisinya. Pas saya jalan, kayak nabrak sesuatu, jedar gitu loh. Kerasa lah di dalam mobil tuh kayak gimana. Nah, turunlah saya berhenti kan, sen kiri berhenti. Bertiga tuh kita berhenti. Pas kita berhenti, kita lihat di bawah kolong mobil itu ada bekas darah. Ternyata pas kita telusurin ke belakang, nabrak kucing mas. Cuma itu kan kita nggak sengaja ya, nggak sengaja. Dari situ otomatis kita refleks dong mas ya, masa kucingnya mau kita diemin gitu aja. Kita langsung buka tuh jaket saya waktu itu. Saya buka jaket, saya balut kucing tersebut. Habis itu si saudara saya itu si Adit galilah dia kan, di pinggir itu kan ada tanah kosong, digali, kuburlah di situ. Dari situ saya ibarat kata minta maaf atau gimana gitu, saya sambil baca-baca juga lah, baca doa segala macam. Saya minta maaf gini, nggak sengaja juga kan, kita lagi jalan tiba-tiba ada yang lewat terus ketabrak. Saya pokoknya minta maaf lah sambil menyesal gitu kan ya. Kucingnya itu warna putih tapi kepalanya itu hitam pekat gitu loh mas. Pokoknya rada serem juga sih kucingnya tuh. Dari situ kejadian situ kan kita udah baca doa segala macam, masuklah kita udah doa segala macam, masuklah kita ke dalam mobil lagi mas. Kita masuk ke dalam mobil, kita lanjut perjalanan lagi. Terus dari situ ya teruslah kita telusurin lah jalan lewat Google Maps itu ya. Dari Google Maps kita telusurin lagi, masuklah tuh ke pedesaan lah ya, indah lah waktu itu, lampu-lampunya bagus segala macam. Dari sana kita baru masuk desa itu, kita masuk, ternyata kok kayak ada janggal gitu loh mas. Kenapa kok ini jalannya kayak nggak habis-habis gitu. Makin sana makin sepi, makin gelap gitu kan. Posisi itu udah jam 9:30-10 malam lah. Dari situ kita udah hampir jauh lah dari pedesaan, makin sana makin gelap, makin nanjak juga jalannya. Saya dari situ belum tahu sih kalau itu namanya Bukit Salem atau apa namanya, apa kita lewat gunung segala macam, saya belum tahu. Pokoknya ikutin jalan aja terus, pokoknya terus sampailah kita nggak lama dari situ ketemu jalan jelek ya mas ya. Jalan jelek itu kerikil segala macam, pokoknya jalannya jelek, gelap segala macam. Nah di situ posisi mobil masih hidup ya, masih saya yang ngendarain. Cuma lampu di depan itu mati semua mas. Sampai lampu belakang mati, lampu sen segala macam mati. Tiba-tiba mati gitu aja toh gitu. Saya nggak tahu itu matinya kenapa. Tiba-tiba mati. Dari situ kan saya kaget dong sebagai supir ya. Saya berhenti, melipirlah saya sebelah kiri, berhenti lagi. Itu posisi udah jam 10:30 malam. Udah malam lah, udah nggak kelihatan itu jalan segimana. Terus lampu jalan juga nggak ada waktu itu. Gelap lah waktu itu kan. Saya cek apa sekeringnya putus atau lampunya yang putus segala macem. Kita kan nggak bawa cadangan segala macem kan ya. Akhirnya kita briefing tuh bertiga, saudara saya sama teman saudara saya, kita briefing bertiga, ini gimana nih, mau diterusin perjalanannya apa kita mau putar balik. Nah saudara saya bilang gini, jangan Rob, kalau kita putar balik itu otomatis ke satu nguras tenaga lagi, kedua kan kita perjalanan balik juga panjang gitu loh. Sedangkan kita di perjalanan itu udah hampir 3 jam. Masuk ke jalan Salem itu loh mas ya. Udah hampir 3 jam dan tujuan kita itu ke Cilacap tinggal 2 jam lagi mas.
Akhirnya kita akal-akalin, HP kita kumpulin di depan dashboard mobil itu kan ya. Kumpulin bertiga itu, HP Oh. tiga-tiganya di depan itu. Kelihatan tapi. Pakai senter, pakai blitz kelihatan. Kelihatan kitanya doang, jalannya enggak. Oh iya iya. Terus gimana? Dari situ kita mulai jalan lah dari situ ya. Setengah jam perjalanan dari sana, itu jalannya tuh, curam banget mas. Tanjakannya itu, wah, mana tanjakan terus belokan, wah, lika-liku banget lah jalannya itu. Itu saya sebagai supir jago udah mulai deg-degan sih sebenarnya. Antara kalau takut antara yang begituan sih nggak kepikiran ya. Cuma kita takut di Medan sih mas ya. Karena jalannya itu benar-benar terjal banget itu, Bukit Salam itu. Dari sana mana kita kendala di lampu juga, lampu pada mati, tiba-tiba mati. Dari jam situ kita telusurin jalan terus, panjang kan jalannya mas, sampai berkelok-kelok segala macam, turunan, naik lagi, turunan, naik lagi. Dari sana kesadaran saya itu mulai agak-agak capek atau gimana ya di jalan tuh ya. Sampai saudara saya sampai ngegampar saya waktu itu. Ngegampar gimana? Ya maksudnya ngegampar gitu. Saya ngomong asal-asalan gimana ngelantur gitu mas? Iya ngelantur. Saya udah kayak kehilangan arah aja gitu. Saya nyetir, di depan itu kan saya ngelihat ada dua tikungannya mas ya. Ada yang jalur ke kiri dan ada jalur yang lurus. Nah saya ngelihat pas jalur lurus itu jalannya bagus banget. Saya ngelihatnya kan. Nah pas jalur ke kiri ini jalannya sempit, kecil segala macam. Pokoknya gitulah mas lah. Saya teriak kan. Sedangkan saudara saya ini di belakang ada yang tidur, yang nemenin saya di jalan di samping saya itu rada-rada gimana gitu ya, udah kayak ngelantur juga sih. Saya teriak, ini ya, saya kan bilang ke adik saya ini, saya teriakin, namanya Adit, Dit, ini kita jalannya gimana ini, mapnya coba buka lagi, kita jalur ke kiri ke depan apa mau lurus? Kalau lurus jalannya bagus. Nah bersontak dong adik saya kan yang bangun sambil buka maps, wah ini mah kita belok kiri ya kata dia tuh. Cuma si teman saya ini kita lurus aja tuh jalannya, kan otomatis saya gimana jadi ragu ya. Dari situ saya berhenti mas, daripada saya kenapa-napa kan ragu kan, feeling juga nggak enak. Berhenti, pas berhenti istirahat saya di situ segala macam sambil ngeliat jalan. Ternyata pas jalan lurus itu bukan jalan mas, itu tuh jurang tebing ke bawah habis, itu pelosok banget. Ternyata yang benar itu kata adik saya yang belok kiri. Untung saya berhenti kan. Berhenti ya? Iya, ikutin feeling kan. Dari sana saya mutusin buat istirahat lah. Karena perjalanan juga walaupun tinggal 1,5 jam lagi, cuma jalur kita kan gelap segala macam belum kelihatan. Udah saya putusin. Lampu juga mati tiba-tiba ya? Mati total. Saya putusin di sana itu. Diamlah saya di situ, istirahat lah bertiga. Adik saya tidur di belakang sambil selonjoran kan ya, selonjoran begini. Nah si teman adik saya ini selonjoran juga di depan. Nah saya juga kan tidur di supir lah, sambil tidur lah segala macam. Nggak lama kejadian dari situ, adik saya di belakang ngomong sendiri mas, nggak jelas. Ngomong sendiri gitu? Iya maksudnya ngomong lah kayak orang ngelantur gitu, lapar segala macam lah, ada pokoknya dia ngomong kayak gitu lah. Aduh perut gua sakit, lapar, mau makan, pokoknya ngomong cerita apa, dia bercerita seperti itulah. Teman saya ini udah pulas tuh, dia ngorok pokoknya tidurnya. Terus lu bawa sendiri gitu? Gak gua bawa sih, karena kan masih istirahat ya? Masih istirahat jatuhnya. Udah gua istirahat juga dong di situ. Terus gua istirahat, temen adik saya ini yang di samping saya dia joget-joget mas, maksudnya kayak naik turun kayak gitu, sampai kerasa banget di mobil kan ya. Otomatis kan kebangun dong saya, kaget. Kenapa? Gitu. Ditanyain dia nggak jawab segala macam. Kenapa? Gini. Kamu kenapa? Kan hampir saya teriakin lah ya. Saya dorong gitu badannya. Tetep mas begini. Akhirnya dari situ saya suruh turun dong, saya tarik keluar dong, suruh cuci muka segala macam biar dia bangun. Nggak bangun mas, sampai di luar juga dia begini. Kan saya jadi merinding segala macam ya, takut. Kayak gimana gitu ya? Iya, ini kenapa dia kayak gini gitu loh. Saya kan adik saya posisi tidur udah pulas banget di belakangan. Aduh ini gimana? Sama-sama nggak sadar kan mereka berdua, saya sendiri kan. Gimana posisi itu kan di jalan, pokoknya gelap banget lah, gulita banget.
kita cuma mantengin HP aja, modal cahayanya dari situ. Dari sana teman adik saya ini nggak berhenti mas, akhirnya saya Tetap tuh masih joget-joget gitu. masih joget-joget. Akhirnya saya mutusin lah, menurut agama kepercayaan saya kan, saya bacain suratul al-fatihah kan di muka dia. Sadar dia, alhamdulillah. Pas dia sadar, masuklah ke mobil, istirahat segala macam di mobil. Gak lama dari situ adik saya kejang-kejang di belakang. Itu asli kejang-kejang kayak orang gimana, kayak orang sakit atau gimana, sambil teriak-teriak gitu loh mas. Dingin kata dia sambil ngigil kayak gitu loh. Terus saya udah sedih, iya, kehilangan, udah kehilangan arah lah dari situ ya, mau kemana gimana. Sedangkan jalan itu nggak ada yang lewat mas, itu tengah malam itu nggak ada orang sama sekali lewat, gelap gulita segala macam. Itu kita posisinya juga udah di atas loh, di atas bukit. Jalannya juga nggak bagus kayak di kota lah itu mah. Tadi katanya ada videonya ya? Videonya iya ada. Tapi nggak malam ya? Itu pas video perjalanan kita pas lewat pasar. Oh iya iya. Pas mau daki ke gunung, cuma bukitnya udah kelihatan sih pas kita videoin. Indah lah pokoknya kan ya. Dari situ kita mulai mulai sadar lagi kan, adik saya juga bangun kan ya. Posisi udah jam 2:30 lah. Saya putusin lagi tuh. Ini gimana? Bah, ini teman adik saya kan namanya Abah ya. Iya. Bah, ini gimana, kita mau lanjutin perjalanan apa? Gimana? Yaudah deh, gua yang bawa mobil kata dia, gantian lu yang istirahat. Kan lu udah dari Banyumas capek lah ya. Saya istirahat di sana. Nah, si Abah lah yang bawa mobil. Pas kita kan perjalanan itu kita masih setengah bukit ya mas ya, masih ada tanjakan lagi ya. Itu si Abah yang bawa tanpa lampu itu ya mas ya, kita paksain jalan karena kita kan udah takut juga. Itu kejadian di tengah bukit kali ya? Tengah bukit, pokoknya saya ingatnya itu pohon karet lah sepanjang jalan. Oh iya. Pohon karet panjang terjal lah pokoknya jalannya juga. Sampingnya itu ada pohon-pohon bambu gitu. Pokoknya nggak ada lampu apa trotoar segala macam, itu nggak ada mas. Jalan kampung gimana sih? Itu posisi saya serahin kemudi ke teman adik saya si Abah yang bawa mobil. Pas dia bawa mobil, tiba-tiba perjalanan belum lama mesinnya mati, tiba-tiba mati, nggak tahu itu di tengah jalan mas, kita nggak melipir nggak apa, tiba-tiba mati total lah, itu ngolos mobil. Ya saya kan nggak mikir apa-apa ya, maklum kali mobil tua lah ya, katakan ya. Kita starter nggak hidup, nggak connect guys, pokoknya nggak bisa hidup lah sama sekali. Akhirnya kan jam 2:30 itu sampai perjalanan paling 20 menit lah ya, nah, sekitar jam 3-an lah ya. Saya sama adik saya turun, kan posisi mobil itu kan nggak ada lampunya, saya turun tuh mendorong mobil mas, buat melipir ke sebelah kiri gitu. Kita dorong melipir sebelah kiri, dari situ kita putusin kita tidur nggak enak dalam mobil lah, satu kan ya, udah kita ngopi aja, ngerokok di luar. Cuma bahasa kita kan ngopi ngerokok di luar ya, cuma kan kita nggak bawa kopi waktu itu. nggak ada warung juga di sana kan ya, jadi kita ngerokok aja sambil sebat dulu kali ya. Sebat lah, kata zaman sekarang mana zaman sekarang ya. Ketiga tuh kita nongkrong lah di belakang mobil, kita nongkrong sambil cerita segala macem. Ini kita gimana perjalanan, masih 1 jam lebih lah, mau nunggu pagi apa mau digas terus ya. Saya kan nggak berani ya mas ya, diam di dalam bukit semalaman. Udah deh kita gas aja, udah kumpulkan semua fisik segala macam kan ya, udah inilah udah sehat lah ibarat kata, udah ini lagi cenghar lagi lah, tenaga juga. Ya udah saya yang bawa kemudi, saya hidupin lagi starter, nggak mau. Ternyata pas dicek, dibuka kap mesin, wah ini kabel akinya copot. Nah kabel aki copot, kita pasang lagi kabel aki, set. Akhirnya saya starter lagi, hidup. Dari situ kita lanjut perjalanan lagi. Dari pas masih pakai senter HP mas di depan itu, belum nyala tuh. Belum nyala. Tapi kalau pas diceknya aman-aman aja kali. Pas dicek di situ aman-aman aja bolamnya. Saya nggak tahu itu sekeringnya apa bolamnya yang putus, tapi feeling saya bolamnya sih putus itu. Kepanasan atau apa gitu ya. Itu tanpa lampu mas, malam-malam pas kita lewat jalur Salem itu tanpa lampu ya. Saya bawa dari situ kan, hidup kan mobil,
naiklah adik saya ke mobil, terus temennya juga naik, si Abah itu naik, saya naik bawa mobil, jalan lagi, jalan, tiba-tiba kayak ada yang lewat gitu mas, sosok pokoknya kayak orang pakai baju hitam lewat, itu kayak saya tabrak lagi mas. Dari situ saya kaget, ini kenapa apalagi nih yang saya tabrak kan. Cuma penglihatan saya sama si Abah yang di samping itu yang sambil buka Google Maps itu kayak bayangan hitam, kayak sosok manusia gitulah, bayangan hitam itu saya tabrak sampai kerasa mas. Pas saya keluar dari, otomatis kan saya kaget, saya rem langsung, rem tangan, saya keluar, saya cek nggak ada apa-apa. Tapi kerasa banget tuh. Kerasa banget itu. Ya kan kita nabrak kucing juga waktu pas di sebelum itu juga kan kerasa banget ya. Tapi pas saya nabrak, ya pokoknya lebih parah dari saya nabrak kucing deh, kerasanya itu kerasa banget lah pokoknya, parah banget. Dari sana saya cek, saya keluar dari mobil kan berdua, si Adit juga keluar dari mobil, dicek nggak ada apa-apa mas, sampai di bawah kolong nggak ada bekas apa-apa. Dari itu dicek emang bener nggak ada mas, bener nggak ada apa-apa, ya kayak kosong gitulah mas, kayak nggak ada yang kita tabrak gitu, nggak ada bekasnya. Dari situ mulailah jam 4 subuh lah, yaitu udah mulai agak terang. Dari itu kita masih perjalanan nanjak lah ya. Enak sih tempatnya di sana kan, sejuk segala macam, perjalanannya juga enak, bagus. Pemandangannya lah ya, subuh-subuh. Dari situ ketemu tuh mas, ada warung. Kita kan udah mulai turunan tuh ya, perjalanan udah jauh dari bukit lah ya, udah turun segala macam, ketemu warung. Di sana kita berhenti ngopi, pesan nasi goreng, nasi uduk, gorengan lah ya. Pesan kita segala macam, ngambil cerita semalam, kejadian aneh yang semalam kita rasain itu ya bertiga. Pas kita cerita, ada si tukang warung kan ngedengerin ya, kaget tukang warungnya. Ini si mas dari mana katanya kan? Saya dari Banyumas ibu. Kok kenapa nggak lewat jalur utama aja mas? Kenapa lewat Bukit Salem? Kata saya. Oh ini tuh namanya Bukit Salem ya bu? Iya mas, ini tuh terkenalnya jalurnya segala macam lah, medannya segala macam, sering longsor juga. Terus banyak kejadian juga, sering-sering ada yang kecelakaan lah, sampai innalillahi lah, lewat lah. Mobil juga, cerita dari orang-orang situ, sering ada yang mobil jatuh ke jurang lah, terus ada yang korban begal juga, mutilasi segala macam, sampai masuk berita juga mas jalan itu. Dari situ kan saya kaget. Alhamdulillah banget bu, berarti saya semalam banyak banget kejadian aneh segala macam. Alhamdulillahnya saya masih ditolong lah sama Tuhan. Alhamdulillah masih dikasih jalan, inilah beruntung lah ibarat katakan. Wah jangan lagi deh mas lewat sini, kata si ibu warungnya itu kan ya. Saya juga nggak tahu bu, saya jujur juga, saya baru pertama kali lewat sini. Saya ngikutin jalur di Maps aja gitu. Kata Maps belok kanan, kita belok kanan. Kata Maps belok kiri, kita belok kiri kan ya mas ya. Kita ngikutin Google Maps aja lah. Dari sana kenapa makin sini ternyata kok ini jalurnya kayak masuk jalur gunung. Saya juga nggak tahu bu, kata saya kan. Saya kira kan. Tapi itu medan jalannya bagus apa gimana? Nah dari pasar itu menuju bukit itu masih perdesaannya mas ya. Itu enak lah, jalannya bagus, aspal lah, ibarat kata luas lah jalannya, 4 mobil masih bisa lewat. Maksudnya 4 jalur gitu ya. Itu pas masih di desanya ya? Pas masih di desanya. Pas nyampe bukit, nyampe atas itu jalannya kerikil, jelek segala macem. Posisi jalannya juga kayaknya cukup 2 mobil juga nggak bisa deh. Dari situ juga banyak kejanggalan gitu mas, yang saya ceritain tadi. Ke-1 tiba-tiba lampu mati. Kedua teman saya sama adik saya nggak sadar segala macam. Terus saya juga sebagai saya juga sebagai supir hampir mau celaka juga, hampir mau masuk ke jalur yang salah gitu. Harusnya kita agak serong ke kiri, tapi diarahin suruh lurus. Nah di situ juga saya beruntung banget kan masih diselamatin. Nah yang terakhir itu kejanggalannya itu saya ngerasa ya, bukan saya aja,
adik saya sama teman saya itu ngerasa kayak kita tuh kayak nabrak sesuatu gitu. Cuma pas kita cek nggak ada. Baik, janggalan lah. Dari situ kan mulai lagi kita ngobrol yang pas di warung itu ya. Pas di warung kita ngopi. Aduh, alhamdulillah mas, masih rezeki kalian baik lah di sini gitu ya. Soalnya kebanyakan kalau orang-orang sini tuh nggak berani mas, mau lewat sini ataupun siapapun juga nggak berani kalau tengah malam. Karena habis maghrib juga sepi jalannya, ya. Ke saat itu rawan begal mas di sini. Banyak lah korban-korban begal di sini juga yang udah beredar. Kedua itu ya apa mobil itu terjun ke jurang segala macam, kecelakaan juga sering. Dari situ kan saya mulai dong dari warung itu berangkat lagi dah ke rumah nenek saya yang di Cilacap. Baru sampai hampir 15 menit lagi deh mas ya sampai ke rumah nenek saya. Ban depan kanan sama belakang itu tiba-tiba meledak mas di jalan itu asli mas, meledak di jalan, langsung meledak. Gimana sih ban pecah gitu mas, meledak pokoknya. Itu juga saya hampir celaka di situ. Kita posisi lagi bawa kenceng kan, mana namanya jalan kampung juga kan, lalu lalang kan masih rame. Itu saya hampir mau nabrak anak kecil pakai sepeda itu sama ibu-ibu bawa motor. Itu hampir mas, untung mereka langsung minggir gitulah, kan saya kelaksonin. Dari situ saya udah lemes ya perjalanan ini, bawa mobil ini waduh udah kacau. Saya udah nggak sanggup lagi lah bawa mobil dari situ kan. Mau gimana lagi, posisi ban meledak segala macam, banyak lah kejanggalan di situ. Langsung kan dibantu sama warga setempat lah, didorong kan mobilnya kan, diminggirin segala macam, sampai dibantuin dipasangin, dicariin ban baru lagi kan di bengkel segala macam, terus dibawa terus dipasang lagi sampai kepasang segala macam, udah dipasang. Saya lanjut perjalanan lagi, saya kan masih berapa menit lagi ke rumah nenek. Saya lanjut lagi tuh nyampe lah ke rumah nenek. Dari sana istirahat dong kita, itu udah jam-jam 10 siang sih. Nyampe rumah nenek kita nggak cerita apa-apa, kita dari mana segala macam, enggak. Kita tiga-tiganya langsung tidur. Capek lah pokoknya. Ya. Tidur tiapar segala macam lah. Istirahat. Terus asar lah jam-jam 4:30 bangun. Saya dibangunin sama nenek saya, suruh sholat, suruh mandi, suruh makan dulu. Dari situ kita sholat, ketika sholat, mandi, istirahat kan udah ya, udah pada tidur. Terus makan, habis makan, siap-siap sholat maghrib, beres sholat maghrib, ceritalah kita sama nenek saya, sama keluarga kan di sana rame lah ngumpul. Jadi gini mbak, saya semalam itu saya berangkat dari Bogor itu pagi, nyampe ke Banyumas itu jam-jam 1:30, jam 2:30 deh kalau nggak salah, jam 2:30 lah. Nah ngambil mobil itu mbak yang di bawah, ngambil mobil. Nah terus disasarin lah sama Google Maps lewat Salem atau apalah, pokoknya di Maps itu namanya Salem lah gitu ya, Bukit Salem apa Gunung Salem saya nggak tahu. Lewat situ sok lah nenek saya, saudara saya juga pada kaget. Kata nenek saya, itu nama Salem itu ada gunung yang namanya Gunung Lio, kata dia gitu. Itu gunung keramat katanya. Nggak sembarangan orang bisa lewat situ. Itu kata nenek saya, mbah saya yang udah lama di Cilacapnya dari kecil. Itu emang terkenal misterius banget sih gunungnya itu, angker banget. Bersyukurnya saya masih dikasih jalan lah untuk bertahan hidup segala macam gitu ya, dibukain sama Tuhan gitu. Dibantu juga, ditolong juga, saya bersyukur banget, saya makasih banget sudah sama Tuhan juga. Pokoknya banyaklah cerita-cerita janggal juga dari saudara saya juga yang pernah lewat situ. Karena emang angker kali ya itu Bukit Salam tuh. Kalau mungkin kalau orang-orang Brebes udah pada tahu kali ya itu angkernya. Kalau orang Brebes kemungkinan udah pada tahu sih ya, soalnya nenek saya juga yang di Cilacap juga sampai tahu. Oh iya. Padahal kan perjalanan dari Cilacap ke Bukit Salam itu kan jauh lah ya. Terus dengar-dengar juga ada saudara saya yang di Cilacap pernah main ke Bukit Lio, Gunung Lio juga. Mereka belum sampai bukit udah pada turun lagi sampai
saling saking ketakutannya gitu mas, saking nggak beraninya melanjutkan perjalanan sampai balik lagi. Katanya sampai merinding segala macam loh, kelewat batas segala macam, mereka pada takut balik lagi. Itu sih menurut saya yang cerita paling saya ituin sih. Itu katanya sampai rumah masih masih diganggu kayaknya mas. Nah, dari rumah nenek saya itu kan dari Cilacap ke Bogor itu masih ada perjalanan 7-8 jam mas ya. Nah, kita lanjutin lagi dong perjalanan, cuma sebelum kita melanjutkan perjalanan saya nyekar dulu ya ke makam mbah saya, ke keluarga saya nyekar dulu sambil berdoa segala macem, sambil izin pamitan mau pulang segala macem. Beres nyekar saya pamitan sama keluarga kan yang di Cilacap. Nah udah pamitan segala macem, jam 8 pagi itu kita berangkat lagi, OTW lagi meluncur pulang ke Bogor. Jam 8 pokoknya perjalanan panjang lah mas itu ya, kalau kita sebutin juga banyak lah kendala di jalan juga, sampai Bandung mobil overhead, turun mesin segala macem, habis biaya banyak juga kita malah kan, mobil ya namanya mobil tua ya mas ya, dari Bandung itu mobil apa sih? Mobil Honda Civic tahun 86. Oh pantesan, tapi pas dicek mah bagus-bagus aja kali ya. Pas dicek bagus, rem segala macam bagus, cuma kita pas di Bandung kita servis habis-habisan lah mas, oli, rem, kopling segala macam, sampai turun mesin juga soalnya kan overhead, radiator dikuras habis, sekitar kita habis banyak lah pokoknya di situ. Nah dari Bandung itu kita lanjutlah perjalanan sampai Bogor, kita lewat jalur puncak sih, jalur Cianjur. Nah dari situ kan mobil nggak ada kendala apa-apa lagi sih, lampu segala macam udah pada hidup semua. Dari Bandung segala macam, nah sampai rumah posisi kita tuh udah malam sih, udah malam banget lah, jam-jam setengah 12-an di rumah. Jam setengah 12 itu sampai rumah saya mas, di Citerep lah ya, di Bogor ya. Pas kita sampai istirahat dong, kita biasalah mandi, terus makan, kita sholat dulu. Nah jam 12-an lah kita langsung tidur tuh di kamar saya mas bertiga. Adik saya namanya Adit, temennya si Abai sama saya nih. Tidur saya bertiga di kamar. Posisi gerbang udah saya tutup, pintu depan saya tutup, terus pintu kamar juga saya tutup kan pakai ini ya, pakai AC segala macem lah gitulah di kamar lah ya, saya tutup pintu. Tidur di kamar bertiga. Posisi saya tidur di atas kasur. Saudara saya si Adit itu tidur di bawah. Nah di samping saya si Abai. Pas subuh itu jam subuh lah, pas azan itu saya bangun kenapa, ini kok kayak ada yang ngelilit gitu di leher saya, kayak pokoknya kayak ada yang ngelilit lah, kayak apa ada yang ngikat atau gimana. Pas saya bangun saya raba-raba, kok ini kayak belit atau gimana ya mas ya. Pas saya raba-raba kan posisi lampu kamar saya matiin ya, saya raba-raba, saya buang dong kan ya, habis licin-licin beli gimana, saya buang itu kan, saya buang ke ujung kasur. Nah si Abai sama si Adit itu masih tidur lah pula. Pas saya nyalain lampu, tentunya ada itu, bukannya belut mas, bukannya, saya kira kan adik saya bercandain saya, suruh bangunin saya lah subuh gini. Ternyata itu bukan mainan atau apa, itu ular, real ular mas itu. Saya nggak tahu itu ular masuk dari mana, saya juga nggak kepikiran di sana itu ular bener asli. Ular itu dililit ya? Itu udah ngelilit leher saya, bener-bener ngelilit lah pokoknya badannya itu. Itu saya bener-bener dari situ saya kaget banget. Dari itu otomatis saya teriak dong kan, kaget dong mereka berdua juga. Yang lebih ini sih bukannya takut atau apa ya, lucu gitu loh mas ya. Jadi udah tahu itu ular, tapi masih Abai itu dipegang buntutnya terus dilemparin ke si Adit. Nah, otomatis kan si Adit kaget. Lagi ini langsung ngejerit juga dong, kaget dong ya. Nah si Abai itu nggak tahu itu ular asli mas. Faktor itu kali ya, bangun tidur apa gimana ya, itu nggak tahu ular asli. Kirain itu ular bohongan apa gimana. Si Adit juga kan jadi
kaget segala macam, refleks. Pas dilihat si Abah itu, wah ini mah bukan ular bohongan, orang jalan ularnya. Dia langsung minta maaf ke si Adit, sampai nggak si Adit juga sampai kaget segala macam. Untung kita bertiga nggak ada yang dipatok loh mah. Itu katanya ada video ulernya ya mas? Ada itu pas udah di luar itu udah di. Nah anehnya ular itu pas di dalam kamar itu nggak panjang, nggak gede, kecil kayak sejengkal ini loh mas. Cuma rada panjang lah kerasa di sana. Itu kecil loh mas ularnya. Cuma pas udah di luar makin gede, makin panjang ularnya. Itu dimatiin sama bapaknya si Adit sih waktu itu ularnya. Walaupun dipukul juga tapi ular itu nggak mati mas, anehnya. Ularnya itu nggak mati. Walaupun udah dipukul berkali-kali dia masih jalan gitulah, masih gerak-gerak gitu. Itu sih saya kagetnya dari sini. Dari itu saya belum sempat pulang ke rumah orang tua sih. Oh, masih di rumah si Abah ya? Enggak, masih di rumah saya sendiri. Oh iya. Saya belum cerita apa-apa juga. Karena waktu itu pas saya berangkat mau ngambil unit ke Banyumas itu, saya bilang ke orang tuanya, saya mau main. Saya nggak izin ngambil unit segala macam. Saya bilangnya mau main nih, kemana? Adalah ke rumah teman dekat di Bogor. Saya bilangnya gitu. Ya, ternyata pas saya nyampe rumah nenek saya di Cilacap kan otomatis keluarga di sana ngabarin kan ya. Nah itu saya baru ketahuannya di situ. Kok bilangnya main di Bogor, cuma kenapa sampai Banyumas segala macam? Terus pulang-pulang bawa mobil segala macam gini. Pokoknya ibu saya sampai marah-marah lah. Dari situ juga pokoknya banyak misteri lah ya. Cuma alhamdulillah saya masih selamat segala macam, nggak ada luka. Ya itu mungkin gara-gara apa ya, melindis kucing kali mas. Tapi dikubur kan bener? Itu kucing saya minta maaf segala macam dikubur sih. Itu kan saya itu kan nggak sengaja mas, orang saya lagi nyetir tiba-tiba kucing itu nyebrang gitu kan. Jadi kalau saya sengaja atau saya nggak tanggung jawab mungkin lain cerita kali ya. Saya kalau alam gitu ya. Itu kan saya juga merasa iba segala macam kan. Ke kucingnya saya minta maaf juga walaupun dia udah mati. Saya minta maaf, saya doain juga, saya kubur lah, tanggung jawab. Mungkin pemikiran saya waktu itu ya, kalau saya nggak kubur kucing tersebut atau saya merasa nggak bertanggung jawab, mungkin saya udah lewat juga sih mas. Apes kali ya. Udah apes habis-habisan. Soalnya kayaknya itu ada yang mau gangguin kita di perjalanan segala macam ya. Sampai mau ke rumah nenek saya juga sampai bannya itu meledak loh, dua-dua ban depan kanan kiri depan belakang itu meledak habis. Itu bener real meledak mas, saya nggak ngadi-ngadi itu waktu itu. Mungkin kalau saya nggak tanggung jawab atau segala macam tuh kucing tersebut ya mungkin saya juga Allahu alam sih mas ya, nggak tahu juga mas sekarang masih bisa ada di sini atau gimana. Paling itu aja sih kita pas ngerasa misteri dan horornya itu pas di bukit itunya sih. Tapi selain cerita itu ada lagi nggak mas yang lain gitu? Kayak ya selain itu aja cerita pengalaman anehnya si Mas Robi ini. Ya menurut saya paling aneh, paling misteri di hidup saya itu sih mas, paling janggal gitu ya. Sampai kita mau mempertaruhkan nyawa segala macam di jalan itu sih baru itu sih yang paling real nyata di hidup saya itu. Yang lain udah nggak ada nih. Kalau yang di lain sih kita nggak jadi masalah lah ya, kalau cuma begini begitulah. Kalau ini kan merenggut nyawa juga, jalan segala macem. Terus misterinya juga real nyata gitu loh, bener adanya. Baru ini sih saya ngalamin Parah ya. Parahnya masuk kehidupan tuh di jalan kayak gimana. Intinya ke depannya lah saya harus lebih hati-hati sih. Terutama kalau mau kemana-mana harus izin dulu deh sama orang tua gitu ya. Jangan sampai bohong lah kita mau kesana kini ya, jangan sampai deh gitu. Dari pengalaman sih saran buat tuh kalau kemana-mana izin orang rumah sama amit-amitnya nabrak kucing tuh emang harus dikubur, harus didoain lah, minta maaf segala macam. Udah segitu aja. Ya. Cuma itu mobilnya mas ya, kita restorasi lagi, kita bagusin lagi. Ibarat kata saya udah bosen lah makanya lah ya waktu itu. Saya jual tuh mobilnya. Saya jual mas mobilnya waktu itu.
Terus? saya jual segala macem. Waktu itu tuh mobilnya itu tukaran sama motor Honda Beat dan dia nambah juga. Hmm. Saya segala macam gini. Belum lama dipakai sama si tuan barunya itu. Ya. Itu mobil mati total segala macam pokoknya mas. Ada aja lah kejadian aneh di dia juga. Sampai dia juga cerita ke saya, mas ini mobilnya mau saya tukar lagi gitu, sampai bilang kayak gitu. Lah nggak bisa pak, kalau mobilnya mau ditukar lagi kan motornya juga udah nggak ada, udah saya jual. Aduh kenapa emang pak, aduh saya apes mulu bawa mobil ini katanya, satu mati-matian mulu mogok di jalan terus gitu, pokoknya apes lah dia. Ibarat kata kan dari situ saya kan nggak tahu menahu ya mas ya, namanya mobil tua kan gitu aja. Saya nggak sebutin kisah saya di perjalanan waktu mau ngambil mobil tersebut sih, nggak. Cuma intinya setiap yang pakai mobil itu apa sih? Oh begitu ya guys. Udah nih mas. Paling segitu aja sih. Ya udah, sekian video ini. Terima kasih.